Halo ai semua, welcome back to Aiman Channel. Jadi hari ini kita balik lagi ke Tanya Dokter Ai aja. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua masker di sini, ada masker kain dan masker bedah. Kita mau membahas apa sih? Jadi ya kita tahulah di era new normal ini dan pandemi ini, kalau keluar rumah kan wajib banget nih pakai masker. Kalau masyarakat umum atau yang sehat aja disarankannya cuman pakai yang masker kain ini. Kalau yang sakit atau di tenaga medis di rumah sakit, sarannya pakai masker bedah ini atau masker N95 gitu. Nah, tapi yang jadi masalah, banyak teman-teman dan termasuk aku juga nih, misalkan pakai masker kok jadi timbul jerawat nih kayak aku. Kalau kalian bisa lihat sebenarnya di sini ada jerawat ya, tapi karena ini dipoles jadinya nggak kelihatan. Nah, banyak teman-teman yang mengeluhkan, kenapa sih kak bisa muncul jerawat nih, aku pakai masker muncul banyak jerawat di pipi gitu. Nah, kita akan bahas tuntas kenapa bisa itu terjadi. Pertanyaan pertama, pakai masker berarti kan kita menutup mulut kita dan area pipi kita. Nah, misalkan ditutup, muncullah banyak keringat-keringat dan menjadi lembab. Pada intinya, sebenarnya jerawat itu bisa terjadi karena folikel atau pori-pori di wajah itu tersumbat. Tersumbat oleh apa sih? Tersumbat oleh sel kulit mati, tersumbat oleh keringat, tersumbat oleh debu, yang setelah itu terjadi peradangan dan muncul benjolan. Nah, benjolan tersebut misalkan terjadi infeksi, terjadilah yang muncul kayak nanah-nanah gitu. Nah, kita bilangnya itu jerawat. Ada juga yang nggak ada nanahnya, berarti nggak ada infeksi tapi terjadi peradangan. Semua itu terjadi karena adanya sumbatan. Ditambah lagi, misalkan kita pakai masker. Udah pakai masker berarti lembab nih, keringat banyak muncul, terus sel kulit sirkulasi udaranya nggak bagus, jadilah tambah banyak sumbatan-sumbatan, jadi tambah banyak muncul jerawat. Nah, itu penyebab kenapa orang pakai masker banyak muncul jerawat di daerah yang tertutup itu. Secara umum sih hampir semua bagian yang tertutupi oleh masker, tergantung maskernya. Bisa ada orang yang banyak munculnya di area pipi. Ini kayak aku banyak muncul di area pipi. Ada juga yang muncul ketutupan dagu, di area dagu ada jerawat. Atau mungkin ada yang sampai hidung. Semua tergantung. Tapi yang pasti yang beresiko sangat besar adalah daerah-daerah yang tertutup oleh si masker tersebut gitu. Jadi sebetulnya memang jerawat itu bisa disebabkan oleh alergi. Tetapi yang paling sering terjadi itu alergi karena obat-obatan. Permasalahannya, kalau masker itu kan jarang banget kita alergi sama kain ya. Kalian pakai baju ya, bajunya pasti dari kain dong. Nggak mungkin bajunya dari bahan-bahan lainnya. Nah, penyebabnya itu bukan karena alergi, tapi karena ketutup tadi itu, sirkulasi udaranya nggak bagus, muncul banyak keringat, jadinya menumpuk tuh sel kulit mati, keringat di pori-pori yang sekecil itu, numpuk semua, tersumbat, terjadi peradangan, ditambah kuman-kuman yang di kulit kita. Nih kalau kalian nggak tahu, sebetulnya di seluruh tubuh kita ini ada kuman-kuman, ada bakteri-bakteri yang nggak kelihatan. Yang misalkan sebetulnya secara normalnya nggak mengganggu, tapi misalkan ada resiko-resiko kayak tertutup gitu, bakterinya tambah banyak, tambah menumpuk, tersumbat juga di pori-pori itu, muncullah jerawat, apalagi sampai jerawat yang ada nanahnya, jerawat yang gede sampai batunya. Nah, itu kenapa bisa terjadi jerawat yang karena masker, bukan karena alergi tersebut. Kita lanjut. Nah, tipe kulit kan ada banyak banget, ada tipe kulit berminyak, tipe kulit kering, tipe kulit sensitif, tipe kulit kombinasi itu antara kering dan berminyak tergantung daerahnya. Jadi misalkan tipe kulit sensitif, kayak aku nih sebenarnya agak sensitif. Masker kain yang bagus tuh seperti apa sih? Kan yang aku bilang tadi, kalau masyarakat yang sehat, umum, misalkan keluar rumah, pakai masker kain aja. Karena kalau masker ginian yang pertama mahal dan tenaga medis masih sangat perlu. Nah, masker yang cocok adalah dari bahan katun, yang sirkulasi udaranya sebetulnya yang bagus, dan kalau bisa dalamnya tuh yang lembut, jangan kasar. Selain itu, yang bagus lagi, ini contoh yang bagus, bisa kita lihat di sini ada saringannya, gitu. Jadi kalian bisa menambahkan
filter tambahan. Bisa misalkan yang ribet sih saringan tahu ya, tapi siapa sih yang mau beli saringan tahu dimasukin sini. Atau kalian bisa masukin tisu. Nah, masukin aja tisu, jadi filternya jadi 3. Yang depan, si filter tengahnya, dan dalamnya. Jadi ada 3 lapis, biar makin bagus lagi, makin meningkat lagi protektivitasnya terhadap debu-debu dan kuman-kuman. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagian dalamnya ini yang harus nyaman dan halus, jangan sampai kasar. Dan beli bahan yang katun biar tetap ada sirkulasi udara yang bagus gitu. Yang pertama, pilih bahan yang bagus yang tadi kayak aku bilang. Bahan katun yang 100% itu paling bagus dan yang nyaman, jangan yang kasar, karena iritasi itu juga bisa memicu terjadinya jerawat. Selain itu adalah, siapa nih yang suka pakai masker lebih dari 4 jam? Itu sangat beresiko sekali. Jadi misalkan pakai masker itu disarankan masker yang kain itu cuma 4 jam aja. Setelah 4 jam harus dicuci, dikeringkan, dan diganti dengan yang baru. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, misalkan setelah 4 jam, fungsi dia untuk menjaga kita dari kuman-kuman tuh akan menurun. Yang kedua, setelah 4 jam akan jauh lebih lembab muka kita. Lebih lembab, lebih banyak keringat, resiko terjadi jerawatnya lebih besar gitu. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah yang pasti harus menjaga wajah kita. Cuci muka yang rajin, bersihkan muka, skincare yang rajin, pakai sunblock kah, dan lain-lain. Dan yang mungkin suka banyak orang nggak tahu, ini aku sempat dikasih tahu sama teman aku yang dokter juga, banyak yang salah. Misalkan abis cuci muka, terus pakai skincare kah, abis itu ya udah skincare-nya masih basah nih, kalian langsung tutup pakai masker. Itu salah banget. Tunggu skincare kalian udah kering, dirasa udah kering baru tutup pakai masker. Nah, itu jauh lebih aman dan sedikit resiko terjadinya jerawat. Yang keempat adalah kalau mau megang-megang muka tuh tangannya, emang yakin tuh tangannya bersih, nggak ada kuman. Cuci tangan dulu, ini juga buat jerawat, bukan buat terhindar kita juga dari si virus corona yang lagi heboh banget nih. Nah, selanjutnya adalah ini mungkin paling banyak dilakukan oleh wanita. Kalau saran aku ya, kalau bisa kalau pakai masker tuh jangan make upan gitu. Karena make up aja tuh udah nutup pori-pori. Ditambah kalian pakai masker lagi. Terus timbul lagi keringat, timbul lagi lembab. Tambah lagi tuh sumbatannya, tambah lagi tuh banyak jerawat yang muncul. Jadi kalau bisa kalau kalian mau datang suatu acara nih, ya walaupun sih saat ini nggak disarankan ya kalau ngumpul-ngumpul, tapi terpaksa misalkan kalian harus menggunakan make up, kalau bisa menggunakan make upnya di tempat yang kalian jarang memakai masker. Karena pakai masker tuh tambah lagi resiko terjadinya jerawat dan sumbatan tadi yang aku jelaskan. Oke, yang pertama adalah banyak banget kan di sini perawatan-perawatan atau obat-obat yang bisa kita pakai tanpa resep dokter. Kalau kalian ke minimarket nih, kalian bisa menemukan obat totol jerawat yang golongan obat bebas gitu. Kalian totol nih udah coba, nggak ada perubahan. Ya mungkin kalian ubah dulu pola makannya yang bersih dan yang sehat. Karena pola makan yang kotor, yang jorok, yang berlemak itu mempengaruhi juga produksi minyak juga yang tadi aku bilang. Misalkan banyak minyak, sel kulit mati, jadi makin banyak sumbatan. Misalkan udah cuci muka, udah pakai obat totol, nggak ada perubahan malah tambah banyak, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatologis agar dilakukan tindakan yang tepat dan jerawat kalian bisa hilang. Jadi itu sedikit yang bisa aku sampaikan mengenai penggunaan masker. Yang terpenting adalah yang pertama, jangan lupa pakai masker kain kalau bagi yang sehat di luar rumah lagi pandemi kayak gini. Terus bawa cadangannya, jangan cuma bawa satu aja karena cuma bertahan 4 jam. Lakukan perawatan cuci muka dan lain-lain, tunggu sampai kering baru pakai masker. Jangan megang wajah kita kalau tangan kita kotor dan lakukan gaya hidup sehat. Itu sedikit yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti kalian pengen aku tips atau apapun yang kalian pengen ketahui tentang info kesehatan atau keseharian kalian yang kalian pengen tanya ini Kak, kalian bisa langsung komen aja di bawah ini. Semoga nanti bakal aku bikin video selanjutnya. Thank you guys semua karena udah nonton dan support selalu channel aku. Jangan lupa di like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian karena pasti pakai masker ini masih lama banget, new normal mungkin sampai tahun depan. Kita belum tahu kan vaksinnya berapa lama. Oke guys, see you in the next video. Bye.